Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Hidayat Rahmatullah Razak. Saya berasal dari 12P1. Saya akan menjelaskan proses secara singkat bagaimana Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Perlu diketahui, nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali pada saat Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan yang berada dalam wilayah Nusantara ini, Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang berlimpah jadi incarannya. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fathahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, yakni pada tahun 1602. Setelah Belanda kemudian pergi ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC, ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda, seperti perjanjian Bongaya hingga perjanjian Giyanti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masanya. Ia memperkerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur anyar penarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintah Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki pun dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk Badan BPUPKI atau yang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo-Diningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang, pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, proses kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yang ini peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang dibantu oleh Ahmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarno, Dyah Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.